Terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang kembali di RN Entertainment. Ini merupakan konten perdana di playlist baru kami, yaitu review IPO, di mana akan membahas informasi-informasi seputar IPO, emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. PT Netvisi Media, induk usaha dari PT Net Media Tama Televisi atau yang dikenal dengan Net TV, berencana untuk melakukan penjualan sebagian sahamnya ke publik melalui penawaran umum perdana saham atau IPO. Dalam prospektus, Net TV akan menawarkan 765 juta lembar saham di harga 190 sampai dengan 196 rupiah per lembar sahamnya, dengan total dana yang dihimpun nantinya sekitar 150 miliar rupiah. Dana sekitar 150 miliar tersebut digunakan Net TV untuk modal kerja sebanyak 18,5%, kemudian 53% atau sekitar 79 miliar akan digunakan untuk setoran modal anak, yaitu Net Media Tama Televisi, di mana 45M-nya digunakan untuk membayar utang bank. Kemudian 28,5% akan disetor sebagai setoran modal anak kepada PT Net Media Tama Digital. Selain IPO, di saat bersamaan Net TV juga mengkonversi Mandatory Convertible Bonds atau MCB milik FGU dan Toko, di mana masing-masing mendapatkan 2 miliar lembar saham. Net TV juga berencana melakukan program MESOP agar meningkatkan kinerja pegawai perusahaan di masa depan. Berikut susunan pemegang saham sebelum IPO. Setelah IPO, maka susunan pemegang saham menjadi seperti berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat kinerja dari perusahaan ini. Saat ini neraca keuangan Net TV terlihat kurang baik. Per 31 Juli 2021, total liabilitas adalah 1,69 triliun dan total asetnya adalah 1,71 triliun. Dari total liabilitas, sekitar 1,3 triliun adalah utang berbunga atau utang bank. Artinya, rasio utang berbunga dengan aset mencapai 76% dan dengan ekuitas sebesar 56 kali. Berdasarkan data prospektus selama 3 tahun terakhir, pendapatan atau sales dari Net TV mengalami penurunan dari 708 miliar di tahun 2018 menjadi hanya 446 miliar di tahun 2020. Selain itu, setiap tahunnya Net TV juga selalu membukukan kerugian. Pada tahun 2018, tercatat Net TV mengalami kerugian 171 miliar dan pada tahun 2020 membengkak menjadi lebih dari 600 miliar. Untuk sisi likuiditas, terlihat Net TV sangat ketat. Aset lancar tersedia lebih sedikit dibandingkan liabilitas lancarnya, yang mana ini mengindikasikan Net TV akan kesulitan membayar utang dan kewajiban jangka pendeknya, yang mana akan dijelaskan pada bagian arus kas. Secara arus kas, juga keuangan Net TV tampak sedang tidak baik-baik saja. Sejak tahun 2018, Net TV selalu membukukan angka arus kas dari operasi atau CFO yang negatif. Artinya, secara operasional, Net TV selalu mengalami defisit kas setiap tahunnya. Defisit kas dari operasional itu pun harus ditambal melalui pendanaan setiap tahunnya. Pendanaan tersebut datang dari utang bank dan obligasi wajib konversi, bisa OWK atau MCB. Kondisi ini jika tidak segera diperbaiki, maka akan memperparah keuangan perusahaan. Jika Net TV menetapkan harga IPO sebesar 156 per lembar saham dengan total 24,15 miliar lembar saham beredar termasuk MESOP, maka setelah IPO, kapitalisasi pasar Net TV sebesar 4,7 triliun. Dengan angka market cap tersebut, diperkirakan Net TV dihargai setara PBV 27,25 kali dan PER negatif 22,9 kali. Angka yang mahal untuk menebus sebuah perusahaan yang kinerjanya masih kurang baik. Next, kita akan menganalisis dari sisi bisnis industri. Industri hiburan saat ini tengah mengalami disrupsi. Layanan hiburan digital on demand over the top atau OTT seperti Netflix dan Disney Hotstar semakin digemari pasar. YouTube, Instagram, dan TikTok juga menjadi hiburan utama generasi muda. Hal ini membuat pangsa pasar televisi konvensional makin tergerus. Para pemain lama pun menyadari akan perubahan tren ini dan mulai serius menggarap konten dan program terbaru melalui platform OTT mereka masing-masing. Net TV seakan tidak mau termakan oleh zaman, juga menyiapkan Net Media Digital untuk menggarapnya. Untuk potensinya, Net Media Digital masih belum bisa dibaca karena produknya belum terlihat bagaimana modelnya.
Saat ini, gambaran dari bisnis digital Net TV yang sudah ada hanyalah website resmi mereka yang hanya menyediakan streaming gratis dan kanal YouTube yang berisi konten program TV yang telah disiarkan. Namun, ini pun sepertinya belum dapat dimonetisasi oleh mereka selain mungkin dari AdSense atau iklan. Kesimpulan, dengan melihat fakta tren bisnis hiburan saat ini semakin ketat persaingannya dan kondisi keuangan saat ini, penulis menilai Net TV kurang layak jika dijadikan saham untuk investasi dan dibelikan sewaktu IPO. Tujuan penggunaan dana IPO yang untuk membayar utang pun sebenarnya kurang memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan keuangannya karena hanya meringankan 45 miliar utang dari total 1,3 triliun outstanding terakhir. Mungkin akan lebih bijak jika sabar menunggu Net TV mulai menunjukkan perbaikan kinerja di masa-masa yang akan datang. Namun sekali lagi, tulisan ini disclaimer, tulisan di atas atau analisa di atas adalah hasil analisis dan opini penulis yang sangat mungkin mengandung subjektivitas atau bias. Penulis tidak bertanggung jawab atas tindakan pembaca dalam transaksi saham-saham yang disebutkan di atas. Do your own research dan do at your own research. Semoga informasi IPO kali ini bisa bermanfaat dan semoga membantu.